Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara SAR MTA TV. Dan tentunya di acara ini kita akan membahas tentang dunia pencarian dan pertolongan dengan narasumber-narasumber yang tentu sudah terjun di dalam dunia SAR ini tadi. Dan di sore hari ini, siang menuju sore hari ini, SAR MTA TV akan membahas tentang satu kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu pelatihan jungle rescue oleh potensi SAR se-Kabupaten Karanganyar. Dan tentunya saya tidak sendiri, di studio sudah hadir beliau Bapak Nur Rizky selaku Sekretaris Panitia dan beliau merupakan Ketua Umum Anak Gunung Lawu. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Yep. Waalaikumsalam. Nur Rizky ya. Kabar baik hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Kesibukan sehari-hari apa ini, Bapak? Selain sebagai Ketua Umum AGL. Iya. Untuk kesibukan saya seorang profesional desainer produk untuk perlengkapan alat-alat pendakian Alat juga. pendakian juga ya. Berarti memang kesehariannya memang berkecimpung di dunia pendakian ya ini, Bapak ya. Oke, baik. Kemudian ini Bapak mengenai satu kegiatan ini yang akan dilakukan oleh Bapak bersama rekan-rekan teman satu tim khususnya di potensi SAR di Kabupaten Karanganyar ini, yaitu pelatihan jungle rescue ya, potensi SAR di Kabupaten Karanganyar. Ini bisa diceritakan sih Pak, latar belakang dari diadakannya kegiatan ini. Apakah memang kegiatan ini sudah rutin dilakukan tiap periode atau tiap tahunnya, atau mungkin ada sesuatu hal yang lain ini yang melatar belakangi inisiasi diadakannya kegiatan pelatihan ini? Yep. Untuk latar belakang utamanya sih, Mas. Iya. Jadi memang dari kurun waktu pasca COVID pandemi itu ada beberapa kasus kecelakaan pada pendakian yang membutuhkan proses evakuasi yang tidak mudah dan berbahaya sebenarnya. Jadi emang resikonya bukan hanya pada pendaki kalau proses evakuasi. Jadi risiko juga akan mengintai atau bertambah pada tim penyelamat itu sendiri. Nah, terlebih lagi awal tahun kemarin terjadilah insiden di jalur pendakian di Bukit Mongkrang. Iya. Dan proses pencariannya pun, proses operasi SAR juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan lebih dari 2 pekan. 2 pekan lebih ya. Itu termasuk biaya pikiran, tenaga, itu teman-teman sangat tercurah. Nah, berdasarkan latar belakang hal-hal tersebut, kita teman-teman potensi relawan dan SAR itu berinisiatif untuk yuk kita meningkatkan kapasitas skill dari teman-teman. Dan ini kan saatnya generasi yang lebih muda untuk bisa meningkatkan kapasitasnya itu, karena kan relawan harus terus beregenerasi ini. Ya, apalagi yang terjun di lapangan ini kan tentunya membutuhkan mental dan fisik yang kuat. Fisik. Nah, sedangkan untuk kasus-kasus hutan gunung itu fisik saja juga tidak bisa, tidak mencukupi. Mental saja juga nanti tidak bergerak di lapangan. Nah, makanya ini kita coba susun, kita rancang. Mungkin kalau dilihat kenapa hanya baru relawan dan potensi SAR khusus Karanganyar aja, ya kita baru menginisiasi ini pilot project dengan proses yang benar, yang runut. Kita didukung oleh rekan-rekan dari Basarnas, dari BPBD, dari stakeholder pemangku wilayah, ada terutama pengelola kawasan juga, ada perhutani, ada PUD Aneka Usaha, terus
Disparpora, itu kita berelaborasi, kita bersama bersinergi untuk ini akan cita-citanya, goalsnya dari kegiatan ini tahap 1 adalah Karanganyar akan punya potensi SAR yang berkompeten di proses operasi SAR jungle rescue. Jungle rescue ini tadi ya. Jadi karena jungle rescue itu lebih lebih kompleks ya, di dalamnya itu. Oke, baik. Jadi memang latar belakang utamanya ini yang untuk menginisiasi kegiatan ini memang karena beberapa waktu terakhir ini memang sering terjadi ya, khususnya di daerah Karanganyar, di wilayah lereng Gunung Lawu itu tragedi-tragedi yang mungkin yang tentu tidak diinginkan begitu ya, dan ini membutuhkan proses pencarian yang cukup lama dan juga makan waktu dan tenaga. Makanya pelatihan ini memang sangat dibutuhkan. Kalau jungle rescue ini sendiri, Pak, ini sebenarnya apa sih? Apakah ini berbeda dengan pencarian yang dilakukan oleh tim SAR pada umumnya, atau mungkin ada spesifikasi tersendiri? Untuk jungle rescue jadi lebih proses, kalau dibilang segmentasi spesifikasinya lebih ke hutan gunung sih ya Mas ya. Karena bentang alam geografis Karanganyar untuk wisata pendakian kan ada beberapa pos. Jungle rescue menjadi salah satu kategori operasi pencarian yang sangat spesifik menurut kami. Di dalamnya ada proses navigasi, komunikasi tentunya, karena medan yang sulit dengan tidak ada jangkauan sinyal GSM, lalu kembali lagi medan yang sulit juga akan sangat berpengaruh pada proses evakuasi. Jadi bukan hanya kita menemukan, tapi juga proses penyelamatannya, juga ya, evakuasinya juga. Kalau ditemukan pada titik-titik yang kondisinya lereng curam, sudut kemiringannya tidak bisa dijangkau tanpa menggunakan alat vertikal, alat bantu vertikal gitu. Nah, kita di dalam jungle rescue ada segmen subkategori yaitu vertical rescue, ada navigasi untuk proses penyisiran, ada manajemen posko, siapa yang akan mengatur logistik, contoh pembiayaan untuk coverage operasionalnya ini seperti apa, dukungan-dukungan yang lain, keamanan, dukungan kesehatan, dukungan medis, terutama jika korban diketemukan pada kondisi sudah tidak meninggal dunia, harus ada tenda yang namanya dekontaminasi, tenda deko. Itu harus benar-benar sangat kompleks jungle rescue itu. Oke, berarti jungle rescue ini bisa dibilang ini penyelamatan khususnya di wilayah daerah pegunungan atau perhutanan begitu ya. Yang mungkin suatu saat tadi disampaikan juga menemui jalur yang mungkin jalur evakuasi yang mungkin sangat curam, dan ini tentu membutuhkan teknik-teknik tersendiri begitu. Dan inilah pentingnya untuk adanya pelatihan jungle rescue ini tadi ya, baik. Dan ini sangat tepat karena memang Karanganyar ini kan memang sebagian besar wilayahnya ini kan di lereng Gunung Lawu ya Pak ya, termasuk Gunung Lawu juga, dan ini merupakan suatu kegiatan yang memang sangat dibutuhkan untuk kemudian meningkatkan kualitas dan bakat ataupun kemampuan bagi SAR dan juga potensi SAR khususnya di wilayah Karanganyar ini tadi. Kemudian ini Pak, melihat kondisi wilayah di Karanganyar yang memang kebanyakan berada di dataran tinggi, kemudian melihat juga mungkin beberapa kejadian-kejadian yang terjadi khususnya di lereng Lawu, seberapa penting nih bagi potensi SAR mungkin, ataupun juga bagi para pelaku yang mungkin pergi ke tempat-tempat gunung, mendaki ataupun trail running dan lain sebagainya. Ini seberapa penting pengetahuan mendasar mengenai jungle rescue ini, Pak? Nah, itu sebenarnya termasuk kategori kemandatori ya, sangat penting jika dinilai pada faktor
level risikonya. Hutan gunung ketika contoh wisata pendakian gunung, terlepas dari tipenya, mau teman-teman overnight hiking, camping, atau tektok, ataupun yang lagi ngetren sekarang trail running, ini akan sangat membutuhkan mitigasi, salah satunya tadi jungle rescue itu. Meskipun jungle rescue itu bukan hanya masalah evakuasi saja atau operasi saja, tapi memang di sisi-sisi pencegahan, persiapan itu sangat penting, semacam ilmu navigasi. Ilmu navigasi ini. Ilmu navigasi. Lalu bagaimana caranya kita biar tidak terlepas atau keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Kalau tersesat di hutan gunung itu sangat berbahaya tentunya. Dan itu mungkin sangat memungkinkan juga ya kalau kita tidak bisa hati-hati gitu. Kalau nggak hati-hati, nggak oke, itu bahaya. Terus komunikasi atau menentukan perakiraan cuaca itu juga penting, Itu nggak hanya wisatawannya atau pendatangnya, tapi tim rescue-nya juga harus paham juga. Oke, baik. Jadi memang ini suatu hal yang penting ya, pembelajaran ataupun pelatihan jungle rescue ini khususnya bagi potensi SAR untuk kemudian melatih dan mengembangkan potensinya dalam tentunya dalam dunia pencarian dan pertolongan ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tadi ya sedikit perbincangan kita mengenai tema kita di pagi hari ini, dan kita nanti akan membahas lebih dalam lagi khususnya untuk kegiatan pelatihan jungle rescue yang akan dilakukan oleh potensi SAR Kabupaten Karanganyar nanti di segmen yang kedua. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat telepon di nomor 0271 6793.000 atau dipesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di SAR MTA TV. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi ya di acara Search and Rescue atau SAR MTA TV. Kita berbincang mengenai dunia pencarian dan pertolongan. Dan di segmen kedua ini kita hadirkan satu narasumber lagi. Beliau Bapak Rosid Al-Fauzan sebagai Ketua Panitia dari pelatihan Jungle Rescue Potensi SAR Kabupaten Karanganyar, dan beliau adalah Kepala Bidang Operasi SAR Kabupaten Karanganyar. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Kabar baik sore hari ini. Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke sini cukup macet ya. pulang kerja mungkin ya. Oh iya, karena memang jam pulang kerja juga ya Bapak ya. Baik. Tadi di awal kita sudah berbicara tentang bagaimana latar belakang dari diadakannya kegiatan ini, bahwa melihat kondisi dan juga kejadian-kejadian yang terjadi khususnya di wilayah Karanganyar ini, yang dimana wilayah Karanganyar ini bagian besar ini kan berada di daerah dataran tinggi ya, di lereng Gunung Lawu ini. Melihat kejadian-kejadian tersebut, kemudian diinisiasilah adanya kegiatan pelatihan jungle rescue ini ya, betul ya Bapak. Kalau untuk pelatihan ini kan termasuk pelatihan tadi sama juga latihan gabungan. Konsep gabungan ini seperti apa sih? Siapa yang terlibat di situ? Oke. Untuk gabungan itu berbagai unsur, terutama dari teman-teman relawan yang ada di Karanganyar. Kalau di Kabupaten Karanganyar itu ada sekitar kurang lebih 98 organisasi. Ya, cuman untuk pelatihan jungle ini kita khususkan memang benar-benar yang mempunyai mental dan fisik prima sekaligus kesiapan. Jadi sampai saat ini yang sudah tergabung atau bersiap diri itu ada 53 organisasi relawan khusus di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar ini ya tadi. Jadi ada
cukup banyak ya, 98 organisasi yang ini memang dia bergerak di bidang pencarian dan pertolongan. Dan ini merupakan pelatihan khusus jungle rescue, tadi disampaikan juga oleh Bapak Nur Rizky bahwa ini memang membutuhkan mental juga, kemudian fisik yang prima juga, dan membutuhkan tentunya pengetahuan mengenai jungle rescue ini. Dan ini menjadi operasi SAR yang memang khusus dilakukan di daerah gunung dan hutan. Kemudian tadi Pak disampaikan bahwa kan ini pesertanya memang harus diseleksi. Betul. Harus terseleksi. Dan ini sebenarnya peserta yang bisa ikut ini apakah umum atau mungkin dikhususkan untuk bagi organisasi-organisasi tertentu begitu? Untuk peserta kita lebih prioritas ke organisasi relawan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kalau untuk umum sementara kita belum dulu ya. Karena kita fokuskan ke potensi yang ada di Karanganyar itu. Oke, baik. Jadi memang dikhususkan untuk potensi SAR di Karanganyar, tapi tetap ada seleksi di situ ya, Pak. Ya. Bahkan untuk seleksi pun kami juga berkiblat ke teman-teman yang lebih senior daripada kami, artinya di bidang kemanusiaan. Itu kita selalu koordinasi bagaimana nanti untuk membuat sistem itu lebih baik. Itu seleksi pun kami juga mulai dari administrasi, kemudian fisik juga, kami juga seleksi juga, kemudian dari pengetahuan, siapapun nanti yang lolos, dia yang akan ikut di kegiatan pelatihan. Oke, baik. Jadi cukup ketat juga ya seleksinya ya. Atau apakah mungkin ini pertama kalinya diadakan atau mungkin sebelumnya juga pernah diadakan juga ini? Baru pertama kali Pak Giling ya? Yang pelatihan gabungan ini. Latgab yang dengan kompleks, benar-benar kompleks ya baru kali ini. Kalau dari beberapa teman-teman yang sebelumnya itu hanya latihan rutinan aja lah dari setiap mandiri organisasi ya. Kalau gabungan benar-benar khususnya di gabungan kabupaten besar ya, baru kali kita ini lakukan. Oke, baik. Kemudian ini Pak, ini kan tadi sampaikan juga di awal tadi kan dalam kegiatan pelatihan ini kan tadi disampaikan bahwa materinya kurang lebih ada navigasi, kemudian komunikasi, kemudian di situ ada nanti sub-subnya salah satunya vertical rescue dan lain sebagainya, penyelamatan mungkin di wilayah-wilayah yang ekstrim begitu. Sekali. Nah, untuk kesiapan bagi peserta yang ingin mengikuti ini apa saja sih Bapak? Jadi gini, untuk informasi ini masuk itu sudah 1 bulan yang lalu. Kemudian muncul pertanyaan, Mas bagaimana untuk mendaftar dan sebagainya. Asalkan mampu dengan seleksi itu bisa ikut catatan, lolos dengan administrasi dan ujian-ujian yang kita laksanakan. Kemudian kami menengok ke belakang itu berbagai potensi, salah satunya dari beberapa wilayah itu sudah melakukan pelatihan mandiri untuk persiapan bagaimana dari organisasi itu lolos. Jadi sangat menarik sekali ini. Jadi antusias dari teman-teman potensi itu sangat luar biasa. Ya, jadi mereka mengundang pemateri internal itu berlatih, entah itu nanti navigasi atau mungkin HUD atau mungkin komunikasi ya. Supaya nanti ketika mengikuti seleksi bisa lolos. Itu sangat menarik sekali ini. Ini berarti seperti bisa dibilang seperti perlombaan ya. Ada seleksi di misal di lingkup kita sebut lingkup misal kecamatan dulu baru naik kabupaten begitu ya. Jadi tiap-tiap organisasi ini memang mereka juga menyeleksi anggotanya, mempersiapkan anggotanya untuk kemudian mengikuti pelatihan jungle rescue ini ya, yang diadakan oleh berbagai potensi SAR di Kabupaten Karanganyar. Kemudian ini Pak, tadi kan disampaikan bahwa ini merupakan kegiatan pelatihan gabungan. Tentunya kan ini membutuhkan komunikasi, koordinasi dari berbagai banyak pihak. Betul sekali. Dan di berbagai kegiatan SAR pun, potensi SAR di kegiatan proses pencarian itu pun juga melibatkan banyak potensi SAR. Nah, ini sebenarnya seberapa penting sih Pak komunikasi ataupun koordinasi di lapangan ketika melakukan proses pencarian dan pertolongan ini?
Kalau dalam komunikasi itu bagi kami sangat sangat paling utama, Mas. Ya, paling utama. Karena apa? Tanpa adanya mereka pemangku wilayah atau stakeholder, itu kami ya teman-teman relawan nggak bisa apa-apa. Contohnya mungkin dalam kebutuhan operasi SAR, kami yang mungkin siap dengan fisik dan mungkin SDM, tapi tidak punya alat yang memadai, kami juga tidak bisa bekerja seperti itu. Artinya dengan komunikasian kami bisa lebih detail dalam arti untuk pertolongan, seperti kami selalu koordinasi dengan Basarnas, kemudian BPD setempat, bisa jadi dengan TNI Polri, apa yang kita butuhkan ketika dalam operasi itu kita sangat komunikasi. Bahkan tidak hanya di operasi, untuk kegiatan apapun kita selalu bersinergi untuk komunikasi dengan pihak-pihak terkait itu. Oke, baik. Kemudian ini Pak, tadi kan ya sempat disampaikan juga bahwa melihat kondisi geografis di Karanganyar ini, khususnya karena Karanganyar sebagian besar di lereng Gunung Lawu. Kalau menurut Bapak Nur Rizky nih, yang mungkin beliau kedua Bapak asalnya Karanganyar ya ini? Ya. Oke. Sebagai anak Karanganyar di wilayah Karanganyar ini, asli daerah Karanganyar ini, melihat kondisi di Karanganyar itu apa sih yang harus diperhatikan mungkin bagi wisatawan di Karanganyar, khususnya yang mungkin para masyarakat yang ingin mendaki kemudian berwisata berlibur, dan juga bagi penduduk di wilayah Karanganyar, hal-hal apa yang mungkin perlu diperhatikan begitu? Mungkin bisa terjadi suatu kejadian mungkin atau longsor, atau mungkin ketika berwisata harus melihat kondisi cuaca, dan kemudian tadi sampaikan juga ketika mendaki harus taat. Nah, ini hal-hal yang perlu ditekankan kembali kepada masyarakat ini, Pak. Ya. Untuk kesiapsiagaannya ya, pertama memang daerah-daerah yang berada di wilayah kaki-kaki gunung, lereng gunung gitu memang indah ya, banyak tempat wisata yang indah, baik air, sungai, kebun, wisata alam pemandangannya oke, mendaki gunung. Cuman di satu sisi ada risiko kecelakaannya itu juga nggak main-main. Jadi emang contoh ada yang di air terjun, wisata air terjun. Sebaiknya ketika akan berangkat berwisata di daerah tersebut, objek wisata air terjun, bisa memantau kondisi cuaca melalui aplikasi yang ada di ponsel, gadget gitu banyak. Ataupun jika terjadi hujan rintik gitu di wilayah objek tersebut, ya harapannya para wisatawan bisa lebih sadar, lebih aware, ini hujan, ada kemungkinan besar nanti takut ada, katakanlah nggak sampai air bah pun ya Mas, tapi ketika itu ada objek misal kayu atau apapun yang jatuh, itu kan juga menyebabkan risiko kecelakaan yang berbahaya juga buat wisatawan. Kalau untuk pendakian, ancaman objektif ini itu sangat kental banget. Jadi emang pendaki terutama itu harus benar-benar siap. Nah, PR terbesar saat ini adalah ada jeda atau gap, kekosongan pemahaman dari adik-adik tentunya yang saat ini benar-benar lagi kesengsem sama kegiatan mendaki gunung. Itu belum diimbangi dengan persiapan baik ilmu pengetahuan, fisik, dan kesiapsiagaan ketika terjadi keadaan darurat. Saat ini jauh di bawah standar, di bawah aman. Nah, harapannya baik dari orang tua tentunya, dari sekolah, lalu dari pihak pengelola bersama-sama meningkatkan budaya untuk membagikan ilmu pengetahuan yang positif tadi, tren-tren positif. Jadi bukan hanya serta-merta menampilkan keindahan-keindahannya saja, cuman diimbangi dengan ini ada ilmu tentang navigasinya. Besok kalau berangkat nggak usah sedetil navigasi aja lah Mas, tentang adab izin
pamit ke orang tua. Itu juga benar-benar sangat penting ketika juga ya. kegiatannya di luar ruang. Ini berkali-kali kejadian di base camp itu ada anak-anaknya yang pamitnya ke Mongkrang tapi naiknya ke Gunung Lawu. Wah, itu hati orang tua mana sih yang enggak rontok ngerti anaknya belum pulang di Mongkrang, pamitnya di Mongkrang, dicari nggak ada. Terus ternyata kondisinya di Gunung Lawu dan malam gitu belum sampai base camp itu, wah itu mengerikan. Itu karena apapun ya keselamatan pribadi-pribadi itu kan kalau di hutan gunung pasti risiko terbesarnya kehilangan nyawa. Iya, baik. Jadi memang ya kita sama-sama tahu ya Bapak bahwa saat ini memang trennya ini ya seperti trail running, kemudian TikTok, pendakian gunung ini kan sedang marak-maraknya begitu anak-anak muda. Tapi harapannya ini juga harus ada edukasi yang lebih ya, khususnya dari pihak-pihak tertentu, baik dari orang tua, kemudian pihak-pihak yang memang mengetahui di bidangnya ini, bahwa tidak hanya mendaki, tidak hanya kita naik gunung kemudian turun, tapi di situ ada ilmunya juga ya, ada cara bagaimana mempersiapkan diri secara fisik maupun bekal-bekal yang lainnya. Kemudian ini Bapak Rosyid, mengenai pelatihan jungle rescue ini, alur proses kegiatan dari pelatihan ini apa saja sih yang akan diikuti oleh peserta setelah pendaftaran nanti ya, mengikuti apakah ada pemateriannya atau kemudian langsung terjun ke lapangan untuk praktek atau bagaimana? Untuk alur kegiatan jungle itu sebenarnya sudah kami susun matang-matang ya Mas ya. Jadi semenjak ada kegiatan yang sangat heboh itu kami sudah dengan Pak Ketum sudah bersonding-sonding ini harus jadi untuk meningkatkan SDM teman-teman potensi di daerahnya. Jadi untuk alurnya, jadi sebelum mengikuti kegiatan yang paling utama itu adalah praktek lapangan, jadi ada satu seleksi administrasi dulu. Jadi sampai detik ini info yang masuk dari sekretariat itu sudah ada 187 peserta yang mendaftar. Cuman kita ada cumannya ya. Kita ambil kurang lebih 80 sampai 90 peserta. Ya. Emang saat ini bisa dibilang dibatasi ya, karena ini memang perdana pelatihan gabungan supaya lebih maksimal kan untuk materi. Setelah nanti peserta itu sudah lolos dari screening, baik administrasi, kemudian fisik, artinya fisik itu ya tidak seberat, artinya fleksibel aja. Artinya ketika ada operasi itu benar-benar fisik harus kita jaga. Kita perlu tahu juga kan nanti teman-teman itu jangan sampai ketika ikut kegiatan pelatihan ternyata punya riwayat sakit. Nah, itu menjadi kerepotan bagi teman-teman panitia. Itu harus detail. Kemudian setelah kesehatan atau fisik selesai, nanti masuk lagi ke tahap materi kelas selama 2 hari. Ya. Setelah materi kelas 2 hari, nanti jeda 1 minggu, baru masuk ke materi praktek lapangan selama 3 hari. Nah, untuk lapangan ini, peserta selama 2 hari itu kan sudah mengambil sesuai klasternya. Jadi kalau dalam jungle itu kan pengemasan itu kan ada komunikasi, ada navigasi, kemudian ada HUD, kemudian ada manajemen posko, ada juga dapur umum, rescue unit, kemudian ada kemudian ada kesehatan juga. Nah, setelah 2 hari mengikuti materi kelas itu nanti peserta langsung praktek selama 3 hari itu sesuai dengan bidang yang diambil. Seakan-akan ada terjadi operasi SAR. Bahasanya 90% mendekati operasi SAR. Cuman ini simulasi ya, itu pelatihan baik. Jadi memang ada tadi saya beberapa tahap ya, kemudian juga di dalamnya nanti peserta ini tidak kemudian semuanya terjun di lapangan sebagai SRU, tapi memang ada klaster-klasternya tersendiri tadi ya, baik dapur umum, kesehatan, navigasi dan lain sebagainya. Kemudian ini Bapak, tadi kan kalau dari Pak Nurrizky tadi sampaikan bahwa ya harapannya pelatihan ini nanti ketika sudah selesai ini harapannya
berbagai potensi SAR ini memiliki bekal yang lebih khususnya dalam operasi jungle rescue ini. Kalau dari Bapak Rosid sendiri seperti apa? Harapan kami memang harus seperti itu, Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik dan kedepannya tapi harapan nggak ada loh ya, harapan tidak ada kejadian operasi hutan. tapi harus tetap siaga, kita bersiapkan. Ya, ketika memang terjadi kegiatan operasi hutan, teman-teman yang mengikuti pelatihan ini sudah tertata sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi ketika datang ke posko, ke pos induk atau mungkin base camp itu, dia tidak nunggu aku kudu ngopo, aku harus apa enggak. Jadi dia punya kemampuan katakan komunikasi atau mungkin di manajemenku, dia sudah akan sendirinya mengolah data, kemudian plotting dan sebagainya itu. Dia punya kemampuan di dapur umum udah dia akan join di dapur umum. Langsung menempatkan diri sesuai dengan tugas dan kemampuannya. Dan itu akan lebih baik ketika ada operasi ke depan. Jadi tidak, mohon maaf sebenarnya tidak akan kacau. Kemudian tidak random. Kudu ngopo. Tadi sudah tertata. Langsung jadi ini memang bisa menempatkan diri ke plot-plotnya masing-masing. Memang kita berusaha kita tata dengan teman-teman organisasi, kita ajak sama-sama, mari kita tata. Bila mana ada ini sudah tertata dengan baik seperti itu. Oke. Kalau pelaksanaannya sendiri ini Bapak, kegiatan ini dilaksanakan kapan sih? Pelaksanaan tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei itu untuk lapangan. Kemudian untuk kelas tanggal 25 dan 26 April. Jadi ada dua sesi. Sesi pertama kelas, kemudian sudah 1 minggu nanti untuk sesi praktek lapangan. Oke, baik. Jadi memang dibekali materi terlebih dahulu. Betul, ya. Itu tadi di kelas nanti setiap bidang nanti dibekali materinya masing-masing. Yang kesehatan juga kesehatan, navigasi juga navigasi. Kemudian yang seru juga seru. Dan kemudian di tanggal 1 sampai 3 1 sampai 3 nanti langsung melakukan simulasi terjun di lapangan. 90%. Kalau untuk tempatnya ini Pak, tempat pelaksanaannya. Untuk tempat sesuai dengan kesepakatan teman-teman panitiaan itu kita adakan di Desa Tambak, Kelurahan Berjo, Ngargoyoso. Yang mana kami mengambil di tengah-tengah antara dari base camp Kandang, Cempur Kandang, base camp Cetho, kita ambil di tengah-tengah. Karena di situ juga ada jalur pendakian, ya. Jalur pendakian kebetulan yang mengelola dari teman-teman Gentapala juga ada. Kita juga ingin mengenalkan jalur-jalur, bahwasanya ada jalur selain Kandang dan Cetho itu ada. Ya, ini Tambak ini kita gunakan untuk pelatihan. Dan Tambak sendiri itu juga biasanya untuk pelatihan teman-teman PA itu ya. Cuman kita grade-nya lebih agak naik lagi. Mungkin kalau teman-teman di pos 1 kita mungkin di pos 2, pos 3 Oke, baik. Baik, ini kita sudah di penghujung waktu ini Bapak. Mungkin ada sedikit pesan dan juga harapan khususnya bagi teman-teman potensi SAR ini ke depannya ini seperti apa? Mungkin dari Pak Rizky bisa disampaikan lebih dahulu. Pesannya lebih ke pertama, tetap ikhlas, tetap tulus untuk teman-teman, untuk membawa rasa kemanusiaan. Yang kedua, lebih membekali diri agar kita ketika bertugas itu tetap aman. Itu yang menurut saya lebih penting ya, karena kita berangkat bertugas, beramal soleh, tapi karena suatu hal mengalami kecelakaan dan tidak bisa pulang itu ironis sekali ya. Mungkin lebih ke itu Mas. Oke, baik. Kalau dari Bapak Rosid? Saya cuma satu kata Pak, tetap istiqomah dan ikhlas. Karena ini adalah bekal sesungguhnya ketika nanti kita sudah
menghadapi yang puasa. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Nur Rizky dan Bapak Rosid atas perjumpaan kebersamaan yang kita dan hari ini. Dan tentu ini sangat bermanfaat khususnya bagi teman-teman potensial yang mungkin saat ini sedang menyaksikan acara ini dan juga khususnya bagi masyarakat umum ini. Ini ilmu yang memang sangat penting untuk kita pahami, kita miliki. Dan semoga acaranya nanti bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk seluruh potensial dan juga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi ya perjumpaan kita di acara Search and Rescue SAR MTA TV. Semoga apa yang beliau-beliau ini sampaikan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal mewakili rekan-rekan yang bertugas mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.